Ini untuk pertama kali LeBron udah tidak bisa mengendalikan tim yang dia berada. Mungkin Miami Heat arguable karena ada Pat Riley ya. Tapi selama dia di Lakers deh, ataupun di Cleveland Cavaliers gitu, di Lakers deh terutama. So far dia mau mulai ngambek-ngambekan di off season, kurang nih timnya, terus nambah Russell Westbrook lah, apalah ini itu. Itu semua selalu terjadi. Tapi untuk pertama kalinya LeBron James sudah bukan jadi opsi utama di tim ini. Ya jadi yang nanya Rico Spinboy sekarang lagi ada di Tokyo di Jepang. Keren. Dan ini ada video sebenarnya ternyata podcast basket sudah ada pendengarnya sampai Jepang. Sampai ke Jepang. Ya, ini pertanyaan gue karena Rico kirim kita video kan. Ini kita kasih lihat juga. Tapi apakah ini orang yang lagi jalan-jalan? Karena gue belum dengar audionya. Dia sedang jalan-jalan di sana dari Indonesia atau dia emang tinggal situ? Karena jersinya Rui. OG Rui lagi yang Wizards bukan yang Lakers kan. Bukan yang Lakers. Berarti Doi udah lama di Jepang berarti. Iya jangan-jangan emang kan? Berarti kan kalau Akamsi pasti bajunya kalau nggak Rui Yuki itu kan. Dan kalau Rui yang Wizards sih OG dia Akamsi lama. Awal dari draft. Jadi makanya ini dia videonya teman-teman kita lihat ya. Tapi keren banget Rico bisa nemu lah. Ya maksudnya dia yang nemu Rico lah pasti. Iya pasti. Bang lu nggak take. Gitu. Kan lagi di sini. Ya, lagi off season. Iya, tapi keren ya Rico. Keren dia ada kayaknya belum mulai kita omongin tapi dia ngasih tahu sih kalau dia menang. Pokoknya ada hasilnya lah kan dia kesana berkompetisi juga. Tapi kesana juga ada bikin konten juga. Jadi kita jangan terlalu banyak bocorin, nanti kita langsung dari dia aja pasti. Pasti ada minggu depan udah balik ya. Jadi ini gue sama Paul dulu berdua. Kalau yang nanya juga Bang, ajak Iril kalau nggak ada Rico. Ya Iril juga lagi keluar negeri juga. Iya jadwal pada padet nih ya. Lagi padet, nggak apa-apa kita aja. Off season juga. Iya benar. Gak apa-apa kan kita cover dulu anak. Aja lah. Kita di rumah kita ngasuh ya. Iya gue ngurus anak soalnya bini gue mau kerja 2 minggu, mau nggak mau gue harus ngurus anak. Sama. Iya jadi mau nggak mau. Tapi ada beberapa berita yang memang harus banget di-mention. Gue dari yang paling viral dulu ya. Dan ini gue tahu gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi ini dari The Score. Intinya adalah Nikola Jokic tidak tanda tangan kontrak extension sama Denver Nuggets di offseason ini. Sehingga dari Class Point memberitahukan bahwa jadi dia tuh bikin captionnya Nico LA kan Nikola kan. Karena ada kemungkinan besar lebay. Ya maksudnya LA-nya lebay. Iya sebenarnya gitu. Tapi kalau ngelihat potensi bahwa Luka Doncic aja bisa tiba-tiba pindah ke ini, tapi kayaknya memang nggak mungkin. Gua nggak percaya. Kalau Nikola Jokic sama Luka Doncic satu tim, buset itu yang cadangannya bapuk semua itu. Gue denger ini dari kalau nggak salah dari Nick Wright ya. Gue lagi olahraga, gue lagi dengerin ada salah satu sports talk show lah. Pokoknya dia sebut ada 3 hal yang kita paling tunggu-tungguin kalau NBA. Terutama adalah kayak playoff atau NBA Finals itu wajar lah. Yang kedua sebenarnya kita nungguin itu setelah finals terjadi itu free agency kayak summer season karena banyak free agency yang. Dan yang ketiga tuh apa sih yang disebut lupa deh pokoknya itu ya nomor 2 sekarang karena Adam Silver nobody cares lagi tentang free agency dan periode ini. Gue kasih contoh deh. Ini berita tuh kayak semacam clickbait lah kadang-kadang kayak dia tidak mengextend. Kita harus klarifikasi dulu karena gue lihat media Indonesia pun ada yang ngeliput ini kayak berita ini. Terus ya nggak apa-apa ini emang media dan ini legit ya media basket. Dia ngasih lihat foto Nikola Jokic terus bilang Nikola Jokic tidak extend. Tapi kita harus ingat dulu kontrak dia sebenarnya masih ada 2 tahun lagi. Ini bukan dia membatalkan kontrak di akhir kontrak dia. Tapi tim ini ada kesempatan untuk menawarkan dia early extension. Ya, extension lebih cepat. Kenapa ini penting? Karena banyak orang juga yang ngerti kontrak harus sabar dikit ya. Yang nggak ngerti, ini kenapa tim ingin menawarkan kayak early contract extension dan ini apa untungnya buat pemainnya? Ya banyak kalau pemain ini tiba-tiba 2 tahun ke depan menurun, tapi dia udah kekunci dulu kontraknya dari sekarang. Atau mungkin dia cedera, knock on wood kayak itu bisa terjadi kapan aja, at least dia udah aman kontraknya untuk 5 tahun lagi ke depan. Dia ingat ya, Nikola Jokic itu udah lagi di supermax kontrak saat ini. Nah, waktu Denver Nuggets menawarkan dia early extension ini, mereka menyatakan bahwa kita menjelaskan semua opsi dia kok. Opsi dia adalah dia bisa ngambil ini sekarang, atau kalau lo nunggu sampai lo ada player optionnya di akhir tahun depan,
lu bisa eligible untuk dapat kayak 80 juta per tahun atau something ridiculous kayak gitulah. Yeah. Jadi kalau gue jadi Nikola Jokic mengingat umur gue, kalau umur gue Kevin Durant beda lagi. Kalau ditawarin extension 3 tahun, 4 tahun aja gue ambil. Karena umur dia udah mau 40 bentar lagi. LeBron pun juga selalu 1+1 gitu kan. Kalau seumuran Jokic dia berapa sih 30 atau 32 gitu. Nikola Jokic ya. Coba kita cek. Ya. Kalau nggak salah 30 kecil deh. Iya. Kalau nggak 30, emang dia kelihatannya sih kayak 50 umurnya. Coba lihat berapa. Alkohol 30 tahun pas. 30 kan? Iya, 30 tahun. Di 30 tahun. Ya. Mending dia tunggu sampai 32 sih sampai dia buat kontrak baru. Kenapa? Gua nggak lihat dia ada so far di karir dia, moga-moga nggak salah ya. Cedera signifikan yang bikin dia kayak hilang 1 tahun gitu. Dia juga bukan tipe pemain yang mainnya kayak hang time yang nge-fly sana sini kayak Ja Morant yang resikonya tinggi untuk cedera. Jadi kalau gue jadi dia atau manajemen dia, gue akan gambling bahwa 2 tahun dari sekarang gue tidak ada penurunan. Gue 3-4 tahun terakhir juga MVP candidate setiap tahun. Kalau nggak menang, tim gue selalu di playoff dan selalu alot lah berjadi perlawanan. Jadi kalau jadi dia, gue juga nggak extend. Nah ini jadi kesempatan untuk media kenapa balik lagi ke Adam Silver di musim yang sekarang summer ini rada basi. Ya gue jujur aja, gue bukan nggak ngikutin berita. Gue sengaja setelah final gue emang suka nafas dikit dan nggak terlalu ngikutin berita. Tapi kadang-kadang berita itu nemu kita. Kayak wow, Kevin Durant tiba-tiba, tapi itu terjadinya sebelum musim selesai kan, kayak kita udah tahu berita ini. Pas setelah musim selesai, gue bisa bilang selainnya Cam Johnson ya. Iya. Selain itu nggak ada yang benar-benar signifikan kan, yang benar-benar yang harus kayak beritanya, wow, gue harus cari tahu dan baca nih. Gue bisa nih nikmatin anak gue lagi libur 2 minggu dari sekolah tanpa ada banyak. Makanya gue sorry yang DM yang gue biasanya cepet balas, gue rada nggak mau ngikutin banyak berita karena menurut gue karena Adam Silver peraturan ke tim-tim sudah agak handcuffing yang namanya mengunci tim-tim sampai mereka tidak bisa banyak pergerakan. Contohnya yang LeBron James, lu mau bahas LeBron James gak? Bahkan bahas karena ada masuk berita. Oke. Nanti gue bahas apa hubungannya sama LeBron James. Tapi intinya kalau Nikola Jokic, ini bukan berita yang heran, ini wajar dia reject dulu. Sampai kita lihat ini tidak ada artinya kayak dia udah nggak mau sama Denver nih, dia akan pindah. Itu media caranya untuk bisa tetap relevan sekarang karena sekarang emang nggak bisa disalahin juga, emang Radi nggak ada berita yang menarik menurut gue yang signifikan ataupun yang akan benar-benar terjadi. Jadi mereka cuma bisa spekulasi dan spekulasi ini benar long shot banget, jauh banget. Gue lihat selainnya Giannis, Jokic, ini pemain-pemain yang nggak terlalu kayak ngejar ke tim gede untuk kemenangan sih. Mereka mencoba untuk menang di mana mereka berada. Gue melihat Doncic juga nggak minta di trade ya, jangan lupa. Dia sangat happy di Dallas. Gue lihat pemain Eropa ini sedikit beda ya mindsetnya daripada pemain Amerika yang aduh gue bentar lagi ini karir gue cuma tinggal 5 tahun lagi nih atau 10 tahun lagi mungkin gue harus kejar kejuaraan lagi. Itu pressure banget dari, kan kita pernah bahas ini, Mamba mentality. Lu kalau summer aja lu santai-santai, dihujat tuh, lu nggak kayak Kobe lu almarhum gitu kayak kan Mamba mentality. Tapi kalau main Eropa ya Doncic, Doncic beda tahun ini kayaknya tapi udah leg day santai-santai aja maksudnya. Ini bukan lagi yang saat gue harus mati-matian gitu dan tapi gue juga lihat loyalitasnya beda ya. Dimana loyalitas mereka kayak mentality one man one club, Dirk Nowitzki lebih ada di pemain-pemain Eropa zaman sekarang. Kayak kalau kita lihat di pemain Amerika lebih banyak pindah-pindah ya. Lahiran Amerika ya. Iya dan si Nikola Jokic juga kan ada dari Bleacher Report nih, gua 2 hari yang lalu ada ini dia lagi podcast, Nikola Jokic lagi podcast. Nggak ngerti gue juga kuda. Tiba-tiba basket podcast podcast kuda. Iya. Tentang tempat party di Serbia yang lagi sangat mikrofon terjadi lagi kan mic gue mikrofon dulu cuma benci sama gue nggak suka sama komen gue. Tapi intinya adalah kalau nggak biasa podcast gini tanya koktail yang enak Serbia apa ya gitu. Nggak, tapi dia bilang when I finish my career I really wish nobody knows me. Jadi dia gak pengen terkenal kalau dia karirnya udah selesai. Berarti kan emang yang tadi lu bilang, orang Eropa emang kayaknya main basket kerja aja sih Paul. Kayak ya gue karyawan aja, kerja gitu. Ya karena gini deh, social media presence dia gede gak? Menurut lo? Enggak kan? Gue juga gak kayak, dia yang kayak LeBron gitu yang ngepost mulu. Kayak Jokic ada gak sih IG? Gue kayaknya gak tahu deh. Gue lihat dia di IG lain gitu, tapi dia sendiri gak terlalu aktif juga gue lihat. Jadi
gini maksud gue dia tuh tahu nanti di luar basket gue baru paling 40 umurnya itu masih muda men kalau lu ngomongin hidup ya. Kalau lu ngomongin karir basket ya itu udah habis. Tapi kalau ngomong kehidupan itu masih panjang kan, belum sampai setengah jalan semoga. Gitu kan kalau lu panjang umur. Mungkin di otak dia ya basketball is not everything. Kalau pemain-pemain yang apalagi yang American born yang gue lihat yang sangat aktif di sosial media, ini segalanya, ini seluruh dunia mereka. Mereka nggak bisa bayangin, mungkin ya ini spekulasi gue dong, mungkin mereka nggak bisa bayangin kayak gue jangan sampai nggak ada karir di basket lagi karena gue itu siapa tanpa basket. LeBron itu siapa tanpa basket. Mungkin dia udah pikirkan itu sekarang, makanya dia udah mikirin untuk bisa investasi satu hari gue pengen jadi owner. Udah ada cita-cita lain lah gitu kan, dia bikin Space Jam. Karena kebanyakan mungkin tanpa basket ini nggak ada identitas. Dimana Jokic jelas dia nggak basket itu tidak mendefinisikan dia. Yang sebenarnya itu cukup ironis karena dia salah satu pemain terbaik di dunia. Iya, 3 times Tapi MVP. dia nggak mau itu mendefinisikan hidup dia. Hidup gue siapa? Ya gue ada saudara gue, istri gue, anak gue yang dia selalu bikin dia senyum apa yang di lapangan, bukan kemenangan kan? Saat dia lihat istri sama anaknya dia senyum gitu. Itu jadi yang definisikan dia ya bukan karir dia. Iya. Ya, gue ngerti banget sih itu. Karena hidup masih panjang men. Abis lu umur 40 lu pensiun, lu nggak mau kayak orang cuma nanyain lu tentang basket doang. Karir gue udah selesai men gitu. Ya, even Dirk Nowitzki aja hidupnya after retired ini ya umum-umum aja ya, maksudnya nggak ada gebrakan dari Nowitzki ngapain gitu. Iya, gimana ya? Low profile aja nggak sih? Iya. Sebenarnya yang ngegede-gedein mereka adalah kita. Oh iya benar. Which is fine. Kayak gue sih, ya gue sampai Jokic retire pun gue akan cerita sih ke anak gue yang kalau suka basket. Lu tahu gue nonton lo Jokic di TV gitu pas dia main gitu kayak ini one of the best centers of all time menurut gue di era yang gue nonton basket. Tapi mungkin dia sendiri nggak terlalu tertarik untuk denger itu. Gini loh, keahlian orang sejago apa mereka di sebuah skill tidak menentukan seberapa passionate dia terhadap skill itu. Gue sih percaya itu. Itu kadang-kadang bakat aja yang dikasih gak sih sama yang di atas. Dia berbakat banget. Otaknya yang paling berbakat buat gue. Bukan badan yang paling fit sih, tapi otaknya tuh pinter banget untuk dia bisa nemu passing, bisa hal-hal yang dia lakukan di lapangan kayak wow, gue jarang lihat orang bisa ngelakuin itu. Selainnya mungkin LeBron atau mungkin Doncic dalam beberapa tahun lagi. Ini bakat yang gak bisa lo latihin. Lo latihin otak basketball IQ orang nggak mau sampai mati juga kalau orangnya nggak tinggi basketball IQ-nya. Lo tanya aja pemain basket yang profesional siapapun di Indonesia pun basketball IQ bisa dilatih nggak? Bisa diperbaikin. Lo bisa kayak better lah kalau lo study game tapes, lo nonton, lo scouting tim lain. Tapi yang benar-benar nalurinya itu natural gitu, yang benar-benar alami, nggak bisa sih, itu emang dari lahir. Jadi menurut gue passion dia, kita jangan salahin dia, kayak kita sih sering ya celah-celah Jokic gitu. Tapi gue bisa kayak on one hand gue bisa apresiasi juga kayak nggak apa-apa lo nggak 100% passionate tentang basket juga, aja lo udah sejago ini. Kebayang kalau dia passionate, ya mungkin dia bisa meningkat lagi, mungkin dia bisa MVP udah 4 kali, dia tiap tahun ini MVP, bisa jadi, tapi who cares? Kan ini pilihan dia, bukan pilihan kita. Mungkin kita bisa, sayang banget bro kalau lo nggak se-passionate itu, harusnya lo bisa lebih jago. Kata dia bodoh amat. Gue mau main kuda, jangan ganggu gue, jangan diemin gue mulu. Gue mau koktail, mau cobain koktail. Iya, Nowitzki kayak Tony Parker, Ginobili kan kita nggak pernah lihat berita gimana. Terakhir kan waktu Greg Popovich pensiun aja kan, yang tiba-tiba ada Ginobili. Itu pun Tony Parker nggak datang kan, Tony Parker. Tapi kita nggak pernah lihat ada pemain Eropa yang tiba-tiba jadi owner di NBA gitu. Belum ada kan? Sejauh ini? Yang setahu gue sih nggak ada ya. Nggak ada kan, pasti Amerika pun, semua kan. Tapi kalau ownership itu lebih ke kekayaan sih. Mungkin. Kayak banyak juga yang bilang LeBron mau seberapa kaya pun dia udah ngumpulin harta itu banyak banget dari kontrak dia yang udah puluhan juta bahkan ratusan juta totalnya dari satu term. Itu pun sebenarnya dibandingkan kayak Steve Ballmer atau kekayaan Mark Cuban, nggak ada. Serpihan debu doang sih sebenarnya. Padahal dia Liverpool loh, saham Liverpool kan. Iya saham. Ya gue beli 2% dari sebuah perusahaan juga saham kan, tapi gue nggak berarti gue ada impactnya terhadap tim itu. Itu saham dia sebagai investment untuk membuat asetnya lebih besar lagi. Tapi kalau di NBA ownership, gue yakin dia nggak mau cuma punya 5% sih, pasti dia mau ada kayak banyak. Ya partial yang kalau 50-50 atau yang inilah setara kayak Michael Jordan lah gitu. Dodgers juga kalau nggak salah tuh kan LeBron Dodgers
Dodgers juga kan dia. Iya, tapi kalau lo lihat Mark Walters Group kan Dodgers kayak yang punya Lakers sekarang kan. Iya, kalau lo lihat Dodgers owner, lo Google aja yang muncul namanya bukan LeBron James sih, Mark Walters Group kan ya. Ini orang-orang yang dengan kaya beneran, ini yang crazy rich sih yang ya. Jadi wajar karena kalau seandainya gue cuma lihat gini deh, pemain Eropa itu lebih low profile aja, low key, low profile, kehidupan pribadinya nggak semua di share kemana-mana. Beda sama kebudayaan Amerika, dan gue nggak jelekin satu atau yang lain ya. Gue cuma ini observasi gue aja, perbedaannya tuh di North America terutama lah. Gue nggak terlalu, Kanada nggak terlalu banyak juga sih. Gue kayak lihat Shea adalah yang ngepost outfit dia. Tapi gue lihat lebih di Amerika ini fenomena kayak gue harus sharing segalanya ke seluruh dunia, which is good buat fans jadi ngerasa deket sama pemain-pemain, kayak lo bisa tahu mereka LeBron lagi. Tapi at the same time ada pro kontranya juga. Mereka akan hujat lo kalau lo ngelakuin sesuatu yang salah. Kalau main Eropa kayaknya prefer kayak private life gue deh. Even sampai ke Giannis pun lo tahu banyak gak sih tentang kehidupan dia? Kayak sehari-hari gitu nggak terlalu banyak lah. Padahal di rumah dia sama adik-adiknya mungkin tampol-tampolan. Kocak sih pasti gue pengen. Pasti kan dia bercandanya apa, ngata-ngatain apa gitu. Ceng-cengan satu keluarga, roasting-roasting. Jelek banget sih mainnya lo, gara-gara gue baru lo masuk Bucks. Tapi kita lebih tahu berita anaknya LeBron, istrinya LeBron. Everything kita bisa tinggal buka aja story dia hari itu. Pasti dia udah ngepost gitu. Itu anjingnya Klay Thompson ini kita tahu kan. Steph. Iya, Steph, keluarganya. Jadi ya benar, kayaknya memang Eropa nih. Tapi kalau lu jadi pemain, Paul, misalkan lu jadi pemain terkenal atau enggak, which is lu terkenal di bidang olahraga manapun ya, lu lebih milih European culture atau Amerika culture-nya? Gue merasa kalau kita kalau terutama yang lucu di Jakarta, gue merasa kita tuh kayak ada mix dua-duanya. Ada juga yang kayak rada disebutnya tuh oversharing ataupun sharing sebanyak mungkin lah tentang gue breakfast hari ini makan ini, gue pergi main basket atau main paddle ini tiap hari gue harus posting fotonya ataupun gue it's okay. Tapi juga ada yang enggak, yang sebaliknya. Jadi gue punya temen tuh dua kubu. Ada yang kayak sharing banget segala yang mereka lakukan, workout rutin gue tiap hari. Ada yang kayak bener-bener rare banget kalau mereka ngepost sesuatu. Setelah gue selainnya gue pernah mikirin ini juga ya, pertanyaan yang lo nanya. Selainnya mikirin sendiri, bahkan gue mulai perhatiin yang gue lakuin adalah yang lebih ke European culture. Kenapa? Setelah gue berkeluarga, gue gini, kita kadang-kadang ngomong sesuatu di podcast ini yang nggak semua orang setuju gitu. Ya karena dan ada kejadian lucu juga pernah gue ini kejadian sama Andovi. Gue sama Andovi pernah diajak sama NBA. NBA ini NBA region. Jadi bukan NBA Indonesia, NBA kayak dari Singapura kalau nggak salah atau Hong Kong, Singapura deh kalau nggak salah. Mereka bilang kita akan tayangin salah satu playoff game. Tapi kalian berdua, ini kalau nggak salah pas COVID deh. Jadi komentator ya? Kalian berdua yang jadi live stream, yang jadi komentatornya. Jadi komentatornya kita cut, kalian yang ngomong. Terus ini menjadi kayak yang muncul kalau nggak salah di video yang premium yang buat orang bayar. Iya tahu gue. Kalau ini it works di League Pass. Gue pernah lihat orang, karena terutama lo ada pilihan. Lo boleh milih yang game langsung, atau lo mau milih ini ada, kadang-kadang itu gamers, kadang-kadang ada ex-player, nggak apa-apa. Oke, gamers, ex-player, oke. Gue mau Andovi, Andovi nggak apa-apa deh, terkenal banget. Gue siapa? Kita ditandemin terus disuruh live tanpa ada pemberitahuan. Mungkin ada pemberitahuan tapi orang nggak perhatiin juga. Tiba-tiba kita dihujat dong. Wah, habis-habisan. Beberapa baru lewat berapa menit doang di first quarter. Itu udah kayak pas time out. Andovi ngomong sih di grup, guys, gue dihujat nih habis-habisan karena orang nggak mau, orang maunya live stream langsung dari game broadcast, Mike Breen, dan jujur aja off the record gue juga maunya. At least gue mau ada pilihan, gue nggak mau kayak gue udah bayar, ya maksudnya mereka nggak bayar spesifik untuk game itu, tapi mereka kan premium member nih. Gue gak heran sih orang ngehujat kok tiba-tiba ada Andovi De Lopez dan Paul Palele, siapa ini yang tiba-tiba ngoceh-ngoceh di game yang gue pengen denger Mike Breen gitu kan, Mark Jackson sama Reggie Miller, siapapun itulah. Kayak ini sesuatu yang membuka mata gue tentang sosial media. Gue lanjutin dulu. Habis itu gue juga bilang, gue kira gue doang nih, karena gue mulai kayak tiba-tiba komen banyak. Gue bilang gue juga nih, gimana ya? Kita terusin dulu bentar. Oke.
Terus after next time out si Andovi bilang, guys gue udah gak mau lanjutin lagi sih, ini parah banget, gue dihujat. Kan dia followersnya jauh lebih banyak dari gue. Iya. Gue juga bilang, gue sangat gak nyaman juga sih. Oke, kita balikin ke regular broadcast deh, kita balikin. Tahu gak yang sebagian yang hujat pun itu ada temen gue juga. Ya temen sih temen, tapi gue gak mau dengerin lo suara lo kalau lagi gue nonton playoff game. Ini pelajaran yang gue belajar karena mulai ada di zaman itu belum ada stories nggak terlalu heboh, jadi orang nggak terlalu respon ke stories atau DM. Banyak yang komen di komen. Dan post terakhir gue itu anak gue yang kedua baru ulang tahun pertama, first birthday. Ada gue lagi gendong dia di depan kue. Di situ komennya banyak doang. Kayak diam lo, bacot lo, gini. Dan ini membuka mata gue tentang social media. Tapi ada banyak juga yang belain. Ada juga yang bilang kayak kalau lo mau ngomong langsung DM deh, nggak usah lo ngomong di ini kan posting keluarga dia. Karena ada istri gue juga yang gue tahu deh kayaknya waktu itu rame-rame. Iya, itu pas lagi COVID. Terus yang gue belajar dari sini adalah kenapa gue setelah itu memilih untuk lebih private sama kehidupan gue di social media. Gue gak segala di sharing. Mostly yang gue sharing tentang kerjaan. Tentang keluarga pun tipis-tipis. Tapi gak perlu semua orang tahu segalanya tentang rutinitas gue sehari-hari. Terutama karena keamanan itu ya. Yang kedua adalah apa yang gue lakukan sekarang impactnya ke keluarga gue. Gue sekarang punya 3 anak sama istri. Kalau gue ngelakuin kesalahan, apalagi sekarang kita podcast basket kita sering wah ngoceh-ngoceh kita, lo tau gue sering ngomong hal-hal yang kontroversial juga. Gue nggak mau anak gue nanti besok diomongin sama temennya kayak, karena sekarang pun ada temen-temen dia kayak ayah kamu kemarin yang di GBK yang jadi announcer. Oh ada udah gitu ya? Ada banyak kayak ada yang pernah lihat di TV pas lagi Patrick Kluivert tuh banyak banget tuh teman sekolahnya, gurunya pun. Jadi gue sadar bahwa presence gue di media secara itu olahraga, mau itu broadcast atau press con ataupun podcast udah ada dan itu cukup. Karena kalau orang mau ngomongin itu akhirnya ada dampak ke keluarga gue, itu aja yang mereka bisa ngomongin. Jangan terlalu banyak mereka bisa terkonek ke gue yang akhirnya nanti membuka jalur-jalur yang gue tidak inginkan. Kayak nanti ada yang punya akses langsung ngomong ke anak gue kayak ngejelek. Karena itu komen doang loh. Anak gue masih umur 1. Gimana kalau dia itu ulang tahun ke-10? Gimana kalau itu dia di SMA dan dia udah punya IG sendiri. Dan akhirnya dia yang kena. Lo tau kejadiannya si ini gak sih? Ada satu pandit bola di Indonesia. Iya. Adalah dia namanya tuh Bung Towel panggilannya. Oh ya Bung Towel, tahu. Ya, anaknya main basket kan. Sebenarnya ada sesuatu yang kontroversial yang terjadi. Gue gak mau terlalu banyak ngomong, tapi intinya dia pemain basket yang cukup jago ternyata. Di IBL. Main di IBL enggak kan? Enggak, cewek. Masih SMA. Kalau nggak salah SMA ya. Iya. Jago lagi. Tapi dia yang kena hujatan juga karena kelakuan bapaknya. Nah, gue nggak belain dia ataupun bilang apa yang dia lakuin benar atau salah. Tapi yang gue bilang yang amat disayangkan adalah anak dia harus membaca hal-hal tentang bapaknya yang sebenarnya harusnya tidak melewati jalur itu. Kalau mau ke sana langsung ke dia nggak apa-apa, langsung ke dia. Dia udah dewasa, dia tahu kok apa yang dia lakuin, apa yang dia ngomong atau konsekuensi apa yang dia ngomongin. Dia kan pundit bola, apalagi. Apa yang terjadi sama anak-anak dia, bahkan sampai dia harus mungkin ada ancaman lah atau apa, itu kan kayak whether or not itu benar atau enggak. Itu amat disayangkan sih yang seorang yang remaja harus mengalami ketakutan seperti itu ataupun itu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo, gue European culture banget. Kenapa? Melindungi orang yang terdekat sama gue aja. Karena kalau lo bilang gue atlet terkenal, kalau gue tiba-tiba jelek mainnya gimana? Gue dibayarin jutaan dolar terus gue tiba-tiba menurun permainannya. Yang kena hujat bukan hanya gue, keluarga gue. Percaya lo tanya aja sama pemain-pemain NBA ya, kalau lo bisa ada kesempatan untuk tanya. Interview lagi. Iya, kayak Kyle Kuzma, lo mainnya jelek, yang kena hujat lo doang nggak? Pasti bukan dia doang, pasti ada sekitar dia juga yang kena ring satu dia pasti ada lah. Iya. Soalnya kayak PG kan gue follow akunnya Paul George kan. PG kan malah sibuk jalan aja sama bininya terus kemana party, Ibiza, apa segala macem. Komen-komennya kan kalau gue baca komen yang di bininya sama ini dia bilang kasih tahu laki lu tuh suruh latihan, kan di IG istrinya. Iya, sampai yang kayak gitu maksudnya kayak mungkin ada kayak PG sewos kayak gitu-gitu. Udah mulai komen begitu kan. Jadi memang kalau gue ketika udah masuk menjadi stand up comedian aja, masuk ke dunia entertain aja, gue udah stop itu bahwa kedua personal gue nggak mau gue upload ya. Sama. Bahkan materi stand up comedy kan rata-rata teman-teman gue
pernikahan rumah tangga tuh dijadiin materi stand up kan. Iya itu Kevin Hart juga dijadiin materi stand up. Chris Rock juga gitu. Benar, relatable soalnya. Relatable, Ricky Gervais juga. Tapi gue gak nyaman di koridor itu. Gue gak nyaman Kevin Hart menceritakan soal anaknya. Gue gak bisa tuh kayak gitu. Makanya kalau gue bahkan di podcast gue terakhir sama Ferry Irwandi, gue bahas itu. Gue nggak mau sekarang berkomedi yang riskan banget yang bikin gue diserang, karena yang diserang bukan cuma gue, anak gue dan istri gue juga. Even sekarang kemarin gara-gara gue nge-podcast sama Ferry Irwandi kan komennya banyak tuh, ada yang nge-hate, ada yang juga yang suka kan. Itu yang nge-hate akhirnya bini gue balas-balasin juga. Nah jadi kan maksudnya ini yang gue hindarin sebenarnya kan, melibatkan bini gue untuk komenin haters juga. Tapi dia membelain loh, jadi nggak bisa disalahin juga. Jadi gini, yang harus jadi kuat sebenarnya bukan kita. Kita mah kuat-kuat aja. Kenapa? Gue tahu kok apa yang kita ngomong di sini, dan besok kalau udah di post dan kalau ada yang nggak suka, ya gue wajar karena itu gue yang ngomong. Justru yang jadi susah itu jadi keluarga kita, pasangan kita yang harus kuat-kuatin itu mereka. Kenapa? Mereka harus dengar pasangan mereka misalnya kena hujatan yang nggak enak atau kata-kata yang nggak enak. Bahkan itu gue tahu istri lo pasti coba untuk menahan pun susah. Gue ini nggak benar nih, benar. Jadi justru yang susah jadi mereka. Makanya sebisa mungkin gue kasih separasi deh, kasih buffer zone antara mereka dan kehidupan gue yang di mana-mana sekarang ada jejak digital. Benar yang lo bilang. Nanti anak lo kalau udah gede, lo ngomong jokes-jokes yang mungkin saat ini masih cocok tapi nanti kurang pantas. Ya kan kayak ada lagi yang viral sekarang apa tuh, yang rush hour. Sekarang muncul rush hour, sekarang muncul ini lagi warning. Trigger warning, rush hour man. Di TV. Jadi ini ada yang ngepost dan viral banget. Rush hour pas mau masuk ke judulnya bilang trigger warning. Zaman 90s itu kalau kita jokes yang begini aman. Body cop comedy itu kita emang eranya banget. Tapi harus diingetin ya sama nonton ini, mungkin ada jokes-jokes yang bikin gak nyaman. Gak nyaman. Gue nonton itu sama anak gue yang umur 10. Dan kita ketawa-ketawa gitu, dan gue cuma mikir, wah, dunia sekarang udah sangat berubah ya. Kayak sekarang itu aja harus ada warning. Kenapa? Karena mungkin gue out of touch sama Gen Z. Mungkin Gen Z found it offending kali ya, banyak jokes tentang Chinese, tentang orang itu kulit hitam. Di kayak sebagai perbandingan kultur mereka, itu sebenarnya cuma perbandingan antar kultur, jadi ada lucu kan. Itu, iya, lo ngomong juga salah, kayak hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bikin lucu. Tapi sekarang lo harus warning, hati-hati lo mungkin tersinggung. Berarti gue segitu out of touch, karena gue lebih relate sama, gue nonton itu bakal ketawa sih sampai sekarang pun. Ya kan? Juga tetap ngakak ya. Tapi berarti gue out of touch sama anak zaman sekarang yang mungkin bisa nonton itu dan tersinggung dan ngerasa wah ini bad banget, salah banget lo ini. Walaupun di situ di komen-komennya gue lihat banyak yang belain ya, kayak apaan sih ini, kenapa ada warning. Tapi berarti sampai mereka memikirkan untuk taruh warning itu, berarti dunia udah segitu banyak berubah. Jadi makanya benar lo bilang harus hati-hati apa yang lo lakuin sekarang, karena dengan jejak digital yang sekarang di mana-mana kita meninggalkan, nanti 10 tahun aja dunia udah sangat berubah. Dan apa lo nyaman dengan apa yang lo tadi ngelakuin 10 tahun yang lalu? Ya karena kalau 10 tahun yang lalu aja gue ngejokes, kalau stand up kadang-kadang masih ada lah jokes yang off air yang tidak boleh tayang on air kan. Cuma kemarin aja kemarin gue kayak film zaman dulu kan, gue kemarin ada nonton film temen gue yang GJLS kan, anak stand up juga. Kan jokesnya lumayan seksis lah. Itu kan jokes-jokes yang di film-film zaman dulu itu udah hal biasa, kita ngomongin cowok dan cewek tuh biasa banget. Tapi kan sekarang karena anak gue cewek, terus gue juga udah punya istri juga, gue jadi gak nyaman aja denger jokes itu. Kayak jokes, wah cewek wanita kumpul sini wanita. Gue kayak, waduh kok gue jadi gak nyaman. Jadi emang dunianya udah segitu berubahnya, seiring dengan kitanya juga bertambah di sosmed. Oh ternyata ini gak boleh ya, do and dance ini ternyata gak boleh bercandaan gini, ada yang tersinggung. Jadinya masuk ke kita juga, oh ternyata bercanda itu gak ini ya. Kalau dulu kan misalkan ada, let's say misalkan ini misalkan ya, mohon maaf, ada orang disabilitas misalkan gitu. Dulu kan di film-film zaman dulu kadang-kadang orang disabilitas ini emang dibecandain sama filmnya. Dan itu hal yang wajar, kayak mungkin ya maaf sekali lagi kakinya nggak ada atau tangannya diamputasi. Itu contoh yang tepat banget, benar. Iya, nah tapi zaman dulu itu kan lucu banget. Kita bercandain itu lucu banget gitu. Tapi zaman sekarang jadi nggak nyaman kan, karena ada orang yang marah ternyata nggak bisa ya bercandaan begitu. Nah itu aja udah berubah. Makanya stand up comedian kayak yang dari zaman dulu kayak Andrew Dice Clay atau hal kayak gitu kan, wah kalau lu nonton sekarang kayak wah gila ya, orang zaman itu berani banget ngomongnya. Josh Carlin kayak gitu kan kayak gila banget, kayak even Eddie Murphy kalau lo nonton sekarang kan. Louis C.K. apalagi Louis C.K. kan. Nah ini jadi membuat gue kayak mikir lagi kayak semua hal yang kita lakuin
Tapi yang membuat kita berdua terutama mikir kayak gini karena kita girl dads. Lu punya anak yang cewek, dan gue kenapa bisa relate sama lo karena anak lo yang pertama lagi dan masih kecil. Jadi gue masih bisa reflect pas anak pertama gue juga cewek soalnya. Sekarang anak gue cewek 2 sekarang dan gue bisa inget zaman anak pertama gue yang masih kecil. Realisasi gue terhadap hal-hal seperti ini emang mirip sama lo. Kayak ternyata selama ini pandangan gue kayak apa ya? Gue bisa lihat ini dari kacamata yang lebih luas aja, ternyata ada. Tapi gue masih bisa ketawa. Gue denger jokes-jokes itu masih bisa ketawa. Tapi gue juga tahu bahwa apa ya? Kalau gue sekarang anak gue udah umur 10 soalnya yang pertama. Jadi malah sekarang gue tidak terlalu melindungi dia dari hal-hal kayak gitu. Justru hal kayak gitu gue expose dia kayak itu biar gue bisa kasih penjelasan. Contohnya di Modern Family, gue nonton komedi pertama gue nonton Modern Family, gue nonton dia itu kenapa? Karena jokesnya masih cukup light, nggak ada seks yang aneh-aneh, adalah dikit-dikit tipis-tipis tapi nggak terlalu grafis. Tapi ada pasangan cowok dan cowok, dan itu bapaknya dan punya anak. Dan gue tahu ini pertanyaan bakal muncul, bener lah muncul. Dia bilang, kenapa si Lily ada father dan father? Dan ini gue jadiin kesempatan untuk gue ngejelasin. Ya ini jadi apa ya, learning ini aja, mau opportunity, namanya learning opportunity buat gue. Jadi hal-hal seperti itu gue sekarang udah berubah sedikit. Jadi gue nggak terlalu kayak, lu nggak bisa dengerin ini karena ini nggak pantas nih. Justru gue nonton aja sama lo gitu. Tapi gue jelasin kalau saya yang benernya. Lagu rap ada banyak kata-kata N kan, yang orang lain selainnya lu kulit hitam, lu tidak boleh sebut kata itu. Tapi gue denger musik ini depan anak-anak gue, ke DJ juga. Anak gue dengerin kata-kata ini, dan pertama kali dia ikut nyanyi, dia sebut kata itu, learning opportunity lagi nih. Gue harus jelasin ke lo. Terus dia nanya, kenapa kita nggak boleh sebutin kata-kata itu? Tapi mereka bisa kok, karena mereka dari ancestor mereka mengalami hal-hal yang membuat kata itu boleh kadang-kadang digunain sama mereka. Kapan? I said sometimes they use it for good, kayak for joke or in a good way. Sometimes they use it in a bad. Gue pakai bahasa Inggris ya ngomong ke dianya. Sometimes it's good, sometimes it's bad. And sometimes it's okay for them to say it, and sometimes it's not. But it's never okay for us to say it. Dan itu dia langsung nangkep, kayak nggak ada satu instansi pun, kapanpun, dimanapun, dan lo boleh sekalipun ngomong kata itu. Tapi mereka boleh mendecide sendiri. Gue di sini boleh karena ini lagu. Gue ngomong ini karena ini teman gue panggil dia itu. Atau gue mau lagi berantem, ini kurang enak sebenarnya, harusnya lo nggak pakai kata itu. Tapi biar mereka yang tentukan. Karena ini bukan hak kita untuk bisa menentukan kapan dipakai kata ini, karena kita tidak akan seumur hidup pakai kata itu. Setelah itu dia nggak pernah ikut nyanyi lagi. Jadi dia sensorin sendiri pas dia ngomong. Jadi dia nyanyi kata N-nya dia diem. Bisa gitu ya. Berarti gue juga bakal gitu. Pintar. Tapi lo harus siap untuk hal-hal kayak gitu. Iya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Kayak nontonin Modern Family juga tuh. Iya, banyak lah lo dengerin rap music. Ini jadi kesempatan kok dia ngomong hal-hal kayak gini yang jelek-jelek banget. Ya ini kesempatan buat gue jelasin. Iya, itu makanya kita berdua Kobe Bryant banget ya. Kita Kobe Bryant. Iya, kan anaknya cewek semua. Kobe. Dan itu gue juga secara nggak langsung ya, ini sebenarnya nyambung sedikit ke WNBA ya. Karena sebelum kita bahas LeBron tadi, karena LeBron ada berita sedikit cocok banget nih segue-nya. Iya. karena kita kan sempat ngobrol soal kayak di luar WNBA sekarang juga lagi disorot lah ya. Disorot banget gara-gara Caitlin Clark. Tapi gua entah kenapa beberapa kali itu karena anak gue cewek gitu ya, dan gua suka nonton basket, WNBA ini jadi menarik aja sekarang buat gue. Jadi menarik. Iya, entah kenapa gitu. Gue berapa kali kok lihat cuplikan WNBA, dan itu bukan Caitlin Clark ya. Itu yang main siapa aja sih pokoknya gue lupa. Wilson, ya si Sabrina, Kelsey Plum. Siapa yang dua pemain kulit putih yang jago banget Sabrina Ionescu. Sabrina sama si itunya kan yang sekarang lagi itu kan. Nah, gue jadi tonton aja kayak kok jadi menarik ya. Gue entah kenapa gitu. Dan jadi gue jadi merasakan apa yang Kobe Bryant. Ya kalau Kobe kan emang anaknya disuruh emang main basket kan. Anaknya semua main basket gitu. Tapi gue ngerasa bahwa karena anak gue cewek, dan begitu gue lihat NBA dan ada subnya yaitu adalah WNBA, ya entah kenapa jadi menarik aja buat gue gitu. Mungkin buat Rico, kan waktu kita ngobrol di grup, Paul kayaknya kita bahas yuk WNBA mumpung off season nih, kayaknya lagi seru dah. Tapi Rico nggak relate kan. Rico yang kayak
oh gitu, nanti gue coba pelajarin deh gitu. Anak dia cowok. Karena anak dia cowok. Karena dia dia nggak tahu behavior anak cewek ini, apalagi anak pertama ini gimana tingkah lakunya di rumah gitu kan. Sehingga WNBA itu jadi menarik buat kita berdua, Paul. Makanya kan gue yang komen di pertama kan, ini ada netizen nih minta dibahas WNBA, dan itu gue langsung notice, langsung kayaknya seru deh. Karena anak kita cewek, jadi itu doang. Mungkin. Tapi gue dari dulu juga bisa membandingkan sama, dan gue nggak ikutin WNBA dari dulu juga, tapi cukup tahu lah. Menurut gue emang packagingnya beda. Produk mereka lebih baik juga. Sama seperti NBA, superstar juga lebih banyak sekarang di WNBA. Jadi yang nama-nama kita bahas, dan dengan akses ke sosial media sekarang, klip mereka pun naik sekarang di House of Highlights dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa, dan kadang-kadang itu bercandaan pun, Angel Reese turnover pun kita nonton karena lucu ya kan. Tapi dan karakternya udah ada terbentuk kayak yang jelas ya, kayak Angel Reese emang sering di hate ataupun turnover dia atau dia stat paddingnya itu jelas gitu, itu yang konten terhadap Angel Reese gitu. Kalau Caitlin Clark jelas lah, kayak Kelsey Plum jadi agak villain gitu, yang penjahat, yang terutama dari kejuaraan dia cerutu. Terus sekarang yang dia coba step over kayak dibilangnya kayak Allen Iverson ke Tyronn Lue. Jadi emang nggak tahu ya, narasi dari media atau sosial medianya NBA jadi membuat kita lebih tertarik, ataupun emang sepertinya lebih menarik aja produk mereka, lebih bagus gitu. Iya juga Sabrina lawan Steph itu hal yang paling seru menurut gue, lebih bagus dari 3-point contestnya kan. Karena gue selalu bilang, slam dunk lo jangan aduin deh cowok cewek, emang bentuk badan emang secara fisik nggak fair. Bahkan full game on juga susah. Tapi kalau 3-point nggak ada kelemahan dari gender. Cewek bisa sebagus ataupun lebih bagus syutingnya. Walaupun bolanya beda ya, mereka selalu bilang kan bolanya. Oke, kan dia Sabrina bilang, ayo kita nembak dari garis 3-point cowok aja, karena gue juga lebih nyaman kok nembak dari luar. Sadis, gue lebih nyaman. Sok banget, tapi ya buktinya hampir kalah kan Steph. Ya maksudnya deket gitu, close match. Tidak ada artinya kayak mereka loncatnya nggak setinggi itu, nggak ngaruh kalau buat syuting sih. Itu kenapa hal kayak gini jadi menarik. Iya, memang ini sih apa namanya. Jadi pinter gimmick mereka untuk bisa menjual WNBA lah intinya. Iya, tertarik gue makanya, apalagi di off season ini jadi pengen bahas itu. Tapi gue nggak tahu kemarin sempat Caitlin Clark ngangkat juara tuh apa? Itu cupnya itu, bukan NBA-nya, kayak bukan WNBA-nya. Bukan. Kan? Kayak cup gitu, kayak NBA Cup gitu. Apa NBA Cup? Gue kurang ngerti sih kalau yang itu. Gue juga, kok tiba-tiba ngangkat piala sih? Indiana Fever, makanya gue juga bingung, makanya coba jelasin ya. Cuma gue sama Rico sama Paul tadinya sempat mau bikin nobar WNBA, tapi kalau Caitlin Clark doang sih memang, sama Sabrina mungkin. Jangan ngecengin kita, lo juga pada mau datang kalau Caitlin Clark doang. Iya pasti, emang kalau Angel Reese mau nonton. Liberty boleh lah kalau. Iya Liberty oke lah. Kalau tiba-tiba ibaratnya ya, nggak tahu ya setara. Gimana, tapi kalau Indiana Pacers dan OKC Thundernya WNBA yang masuk final, gue yakin gak ada yang datang nonton juga. Iya nggak ada, makanya kalau Caitlin Clark, cuma gue nggak tahu, coba lu share nanti next episode kita coba bahas deh soal. Enggak, karena gue belum aktifin league, karena league pass-nya beda. League pass yang gue udah bayar mahal-mahal itu NBA. Ternyata lo harus bayar beda buat tapi WNBA. Tapi gue league pass gue lagi gue stop dulu off season. Emang bisa? Gue bisa karena gue langsung langganannya dari NBA App. Iya, nggak NBA App-nya. Jadi kalau dari NBA App, lu kan bisa aktifin League Pass-nya dari NBA aplikasi kan. Nah itu gue kan juga ID Amerika, karena kan kebanyakan gue misalkan tontonan yang cuma tayang di region Amerika. Jadi ID Apple gue itu Amerika. Nah itu gue bayar kan kalau lewat NBA App itu bayarnya $16. Oke. $16 per bulan. Oh, jadi lo bayar per bulan. Bayar per bulan. Nah, kalau gue pakainya di situ. Jadi bukan League Pass yang tahunan ya. Kalau itu agak sulit memang. Tapi gue pernah stop kok. Dari kredit cardnya manajer gue stop kok. Gue lupa caranya gimana tapi gue stop waktu itu. Ya iyalah, kalau emang ngapain lo nonton di sini. Iya, makanya League Pass mah sayang banget. Tapi gitu kalau gue stop gitu. Jadi kalau misalkan lu mau komenin soal WNBA, coba kasih tahu ininya. Soalnya gue juga jujur aja buta. Tapi kalau Caitlin Clark main, gue mau sih nobar sama anak-anak sih. Jujur aja kayaknya menarik dah. Apalagi kan dia lagi dibenci semua orang, kayak underdog gitu tuh. Tapi segitu banyak orang yang benci, nggak ada satupun orang yang gue kenal yang benci sama dia sih, sama semua kayak wah gokilnya dia, cowok ataupun cewek. Kalau kadang-kadang gue ngepost juga kan sesuatu kayak yang reply atau yang nge-heart itu banyak, dan banyak cewek.
banyak cewek yang nggak yang setahu gue nggak nonton NBA pun tapi tahu Caitlin Clark. Iya makanya kita luar Amerika nggak ada yang benci ya. Orang Amerikanya yang benci banget. Iya kayaknya itu ibaratnya ini deh. Balik lagi ke siapa? Tyrese Haliburton. Iya. Most overrated kan? Iya. Tapi kalau lo lihat lagi dari 450 sekian pemain NBA yang ngisi polling itu cuma 90 pemain. Dan yang ngevote mayoritas itu yang dihitung bilang mayoritas itu 14%. Jadi hitungannya sekian persen yang berjumlahnya jadi 14 pemain doang. Oke. 20% kalau nggak saya ngevote dia. Jadi mayoritas yang dapat itu Tyrese tapi sebenarnya bukan mayoritas semuanya ngevote dia. Berarti berjumlah 14 pemain dari 450 sekian yang merasa dia overrated tapi sekarang itu di blow up sama media. Bahkan kita pun dibilang menyatakan itu padahal kita nggak pernah ngomong itu juga. Iya. Jadi hal kayak gitu kan kadang-kadang kita jadi dengar dari media bilang itu. Jadi kalau orang bilang banyak hatersnya Caitlin Clark, seberapa banyak sih? Ya mungkin hatersnya si Angel Reese-nya doang kan. Iya, jelas dia salah satu. Iya, dia yang jambak-jambak tuh dia kan? Ya, yang viral jambak-jambak. Bukan ya? Bukan, yang jambak-jambakan yang kemarin ini. Iya. Sophie Cunningham itu yang teammate dia. Iya, yang bukan belain dia. Oh, belain Angel Reese. Ini NBA lagi seru lagi, WNBA lagi seru lagi sebenarnya. Iya, berantemnya ada. Jambak-jambakan viral banget ya. Dia ibaratnya jadi Dylan Brooks-nya, bukan Draymond Green yang jadi enforcer-nya. Iya, jadi lagi seru ya. Itu keren sih. Ntar gue coba deh. Coba ya kalau kalian ini Steph Curry di jorokin yang berantem bukan dia dong. Draymond loh yang berantem. Iya sama si Potts kan Potts juga lagi nonton tuh lagi yang dia ngecek-ngecekin Caitlin Clark apa sih. Terus ada yang komen dia bilang, "Lu adu 3 point Potts sama Caitlin Clark masih menang Caitlin Clark sih. Lu jangan sosok di front row lu berdiri ngecek-ngecekin Caitlin Clark. Enggak, jangan lu ngadu berdua juga kalah lu." Lu lihat segala dari satu yang gue lupa, skill level mereka. Iya. Hilangkan slam dunk deh. Slam dunk kasihan kalau lo kayak bilang cewek nggak bisa slam dunk ya emang fisiknya emang beda. Iya. Tapi lo hilangin itu. Secara skill itu pun jauh lebih di atas WNBA dulu. Dribbling crossovernya. Keren deh. Wah bagus-bagus men. Lo lihat sekarang kayak. Terhibur sih gue beberapa kali lihat cuplikannya aja gue terhibur. Jujur gue dulu rada boring sih. Awalnya kayak tahun 90-an. Kalau sekarang seru ya. Kayak gini-gini aja ya. Kayak dribble layup biasa, layup package biasa. Kalau sekarang jago-jago men. Jangankan itu Paul, ada cuplikan dulu Pistol Pit kan dulu ada main horse tuh setiap NBA All Star ada main horse sama entah siapa gitu. Misalkan siapa zaman Elgin Baylor tuh angkatannya Pistol Pit gak ya? Gue lupa. Pokoknya Pistol Pit lagi main horse. Dia kan jago banget main horse kan. Yang musuhnya ini center kulit hitam. Gue gak tahu siapa. Entah ya. Mungkin Elgin Baylor. Gue lupa ya. Tapi intinya main. Astaga itu. Kalau kita nonton di zaman sekarang, nonton itu kayak ya Allah cupunya kayak apaan tahu. Karena ya itu gampang banget, cuma lu bola ke sini terus lu ambil tangan kiri layup. Wah, itu mah in game kita udah bisa lihat kayak gitu kan. Tapi dulu All Star Weekend loh kita nonton itu Pistol Pit dilakuin itu All Star Weekend gitu. Sama Rico Spin Boy diceng-cengin selalu triknya gitu doang. Gue bisa dari kiri pindah ke kanan lagi Pistol Pit. Lo Pit Maravik lu jangan songong kalau ketemu gue lebih jago dari bisa gitu. Rico Spin Boy bisa begitu ngomongnya. Makanya jadi kan kalau lu bilang WNBA dulu boring sama sekarang ya udah upgrade lah, udah pasti upgrade lah, jauh banget gitu. Tapi nah ini makanya kita balik lagi soal LeBron James ya, balik lagi soal NBA. WNBA boleh komen di bawah ya gimana karena kalau mau nobar kita mau tuh bikin WNBA tapi kalau Caitlin Clark doang ya. Tapi kalau LeBron James ini lagi kan injured kan dia anyway. Iya, lagi injured. Tapi kalau LeBron James kan ada informasi bahwa LeBron James ini ada kemungkinan tidak memperpanjang kontrak juga dengan Lakers kan. Sehingga masih ada opsi. Nah, Bleacher Report di tanggal 1 Juli itu mengeluarkan top trade landing spotnya LeBron James kira-kira kalau dia tidak memperpanjang extension bersama Los Angeles Lakers. Kayaknya kalau perpanjang dia cuma diperpanjang 1 tahun kan? Kayak 1 tahun 2 tahun. Gitu. Tadi gue udah janji bakal bahas LeBron apa hubungannya sama gue bilang Adam Silver membuat free agency jadi nggak seru. Ini hubungannya. Gosip tentang LeBron mau pindah itu bukan dari keinginan dia ya. Itu bullshit man. Kayak kemungkinan LeBron pindah bukan karena dia tidak ingin. Jadi gue pernah dengar point of view ini 2. Yang pertama yang gue pernah dengar dan ini make sense bahwa ini untuk pertama kali LeBron udah tidak bisa mengendalikan tim yang dia berada. Mungkin Miami Heat arguable karena ada Pat Riley ya. Tapi selama dia di Lakers deh. Ataupun di Cleveland Cavaliers gitu. Di Lakers deh terutama. So far dia mau mulai ngambek-ngambekan di off season. Kurang nih timnya, terus nambah Russell Westbrook lah, apalah ini itu. Itu semua selalu terjadi.
Tapi untuk pertama kalinya LeBron James sudah bukan jadi opsi utama di tim ini. Untuk masa depan sekarang itu Luka Doncic. Yang kedua, keluarga yang selalu have his back gitu, yang membelakan LeBron James itu Ginny Buss dan the Buss family legacy ini yang dikit-dikit tinggal ke mami Ginny deh, mami ini masa sih tim kita jelek gini gitu, atau ke GM lo Rob Pelinka gitu. Sekarang papa dan mama ini cabut. Mama udah cabut. Papa masih ada. Kita tunggu dulu. Ini masih kita lihat dulu Mark Walters papa baru nih. Iya, mau gimana sama Rob Pelinka ya. Dan sekarang Mark Walters yang bisa manage Shohei mana Otani? Mana tuh gambar Otani? Otani. Coba Otani itu kontraknya seperti apa di Dodgers? Gila itu. Coba lo ngerti kan sedikit cara skemanya. Jadi dia dijanjikan berapa ratus juta, bener gak? Iya. Tapi dia hanya dibayar kayak kecil banget selama dia main. Iya. Tapi payment itu di defer ke nanti. Karena baseball gak kayak basket ya, lu bisa punya kontrak 10 tahun. NFL juga kayak gitu, di defer kemana gitu. Lu boleh di defer. Iya. Itu pinter banget. Dan itu menunjukin dua hal. Mereka pinter banget untuk bisa mengunci seorang Otani yang once in a lifetime player lah. Iya, generational player yang tidak kehilangan mereka ke Yankees atau organisasi lain. Iya. Di keep Astros, di Dodgers. Iya. Tapi dengan nunjukin juga bahwa kita kaya, kita ada duit. Kenapa kita nggak mau bayar lu semua sekarang? Iya. Karena pajak. Sayang kalau uangnya semua banyak yang kita harus hilangkan ke pajak. Kalau duit kita ke pajak sekarang, gue nggak bisa perkuat tim ini sekarang buat bantu lo menang. Pasti inilah kurang lebih obrolannya antar mereka. Dan itu pinter banget, sampai Shohei aja mau kan. Di LA dia juga dapat endorsement-nya luar biasa, shoe deal ini. Terus temennya yang Jepang juga akhirnya bisa gabung kan, yang jago-jago kan. Nah ini apa hubungannya? Karena Mark Walters Group ini sekarang yang kendaliin Lakers, organisasi Lakers. Di mana sekarang pasti Doncic ini jadi Shohei Otani mereka. Iya. LeBron James, sorry man, you're a legend and you're maybe the GOAT buat banyak orang, tapi ini business man buat gue. Jadi lo sejago-jagonya lo nggak mungkin lebih dari 5 tahun lagi kan karir lo. Arguable kalau masih bisa 2-3 tahun lo masih bisa oke. Tapi nggak berarti kalau sekarang tahu nggak move yang menunjukkan ini, yang pertama move ini apa? DeAndre Ayton yang mereka datengin siapa? Ayton sama si Jake. Iya. Salah satunya si, kalau dia sih ambilnya, kalau yang dari kemarin draft ya si Eric Dixon tuh, dia ngambil dari Eric Dixon. Bukan dari draft lah, wajar mereka harus ngedraft. Satu lagi siapa ya? Jake Aduh, gue lupa. Oh ya, astagfirullah, gue lupa namanya salah lagi. Gue nggak masalah. Iya. Nih gua buka ya. Iya, kulit putih kan, sabar. Temennya Austin Reeves. Jake LaRavia. Oh, salah mulu ngomongnya. LaRavia. Oke, Jake LaRavia. Jago. Kalau highlight ya. Tapi muda. Iya. Selama karirnya LeBron, tiap kali dia minta timnya nge-trade itu rata-rata untuk pemain yang mungkin nggak tua pun, yang udah cukup berpengalaman lah. Mau itu Rui, Russell Westbrook. Dengan mendatangkan Ayton dan terutama LaRavia, ini menunjukkan bahwa ini bukan buat lo LeBron, ini buat Luka Doncic. Kenapa? Karena Ayton ini ya oke lah, questionable juga dia work disiplinnya atau kerja kerasnya, tapi dia bisa jadi tandem yang cukup baik lah buat pilihan lo. Orang yang banyak yang hujat Lakers, terutama gue juga ya. Gue awalnya juga DeAndre Ayton lagi, gue inget dia dulu bermasalah. Gitu ya? Enggak mending Miles Turner, gue mending DeAndre Ayton sih. Tapi kan DeAndre Ayton sempat bermasalah lah di Suns. Gue juga inget defense dia juga kayak kadang-kadang males-malesan atau suka ngambekan. Tapi gue juga mikir, ya tandeman dia siapa dulu? Chris Paul. Ya maksudnya siapa sih waktu itu kayak yang dia yang kurang oke? Nggak, ada Devin Booker dia kan waktu Suns kan. Ya intinya kurang inilah. Menurut gue sama Doncic bisa better lah. Apalagi kalau masih ada LeBron gitu untuk ngedidik dia biar lebih kerja satu keras. alma mater lagi kan. Tapi Jake LaRavia berarti lo mau bikin Austin Reeves happy juga dong. Karena mereka kan setahu gue mereka lagi bareng lagi pas berita itu keluar. Dia lagi bareng Austin Reeves. Si siapa? Jake LaRavia. Austin Reeves ini suka nongkrong sama si Jake LaRavia. Udah sobi gitu ya. Iya makanya ini menunjukin kayak selama ini kita dengar Austin Reeves bakal di trade untuk dapat pemain yang lebih mateng untuk menang sekarang. Oke. Mungkin menang sekarang itu udah gak terlalu penting lagi buat Lakers. Jadi jangan heran kalau tahun depan ini bukan targetnya Lakers. Gue sekarang udah agak sedikit rubah pandangan gue. Sorry Andovi. Ya, selalu Andovi kan Lakers tapi gak selalu Don't at me. Lakers
2020 sekian champions. Nggak tentu harus. Nggak, kenapa? Karena mungkin dengan investasi 1 tahun dulu untuk membangun tim ini pelan-pelan, bisa ada dampak yang lebih baik di tahun 2027. Mungkin, ya kan? Jadi nggak semua move harus dilakukan dan bisa dilakukan di 1 tahun. Kenapa? Karena nggak semua orang jadi free agent di setiap tahun. Mungkin tahun depan ada target yang kita belum pikirkan, yang mungkin dari Mark Walters Group, dan gue juga menurut gue Rob Pelinka ini sekarang tanpa Ginny Buss goyah juga nih. Ya bisa jadi digantikan. Ya, bisa nggak why jadi. not? Iya. Why not kan? Sekarang ini lo anak emasnya Ginny Buss, tapi lo make good moves, lo bisa mendapatkan Luka Doncic, nggak tentu dari kepintaran lo juga, lo beruntung juga kan lo yang dihubungin. Jadi kalau mereka dapat manajemen baru, bisa jadi ini butuh 1-2 tahun sih, kayaknya 2 tahun lebih untuk bisa membangun tim yang cocok buat Doncic. Iya. Jadi makanya apalagi belajar dari OKC juga ya. Maksudnya kalau belajar dari OKC. Nggak usah, siapa yang bilang sih harus tahun depan selain Andovi? Siapa yang bilang harus tahun depan? Mungkin harus 2 tahun lagi. Nah, ada tambahan kenapa ini balik lagi ke LeBron. LeBron kontraknya saking gedenya. Nah, ini balik lagi ke yang Adam Silver. Sorry, gue lari mulu dari poin gue. Tim yang cukup salary cap space-nya untuk sign LeBron saat ini dengan kontrak yang dia ada, ini yang kalau, dan sorry ya kalau salah, boleh tolong dikoreksi. Kalau nggak salah cuman Brooklyn Nets. Mau dia ke Brooklyn Nets. Buat apa? Ya maksudnya dia kan pasti digosipinnya mau ke Cavaliers. Cavaliers nggak ada sih cap space untuk dia. Jadi yang gue denger, the only way dia bisa pindah ke Cavs yaitu dia kalau potong gajinya dan harus gede banget. Atau some kind of like sign and trade yang dia harus kayak memperpanjang kontraknya saking kecilnya. Gini deh, dengan cap space yang sekarang ada, si LeBron ngambil veteran minimum pun hanya bisa menghematkan $9 juta kalau nggak salah dari cap space. Bisa free up cap space di LA Lakers pun cuma 9 juta. Jadi dengan 9 juta ini lo akan dapat apa? Gitu. Maksudnya gini, ini dengan first apron sama second apron sekarang yang Adam Silver mengadakan, ini membuat banyak tim yang seperti gue bilang kekunci untuk gue pengen sih ngambil lo tapi gue nggak bisa. Iya. Kalau dulu lebih bebas untuk gue ambil resiko deh, gue ambil LeBron untuk 1 tahun. Kalau dia nanti kontraknya udah habis dia nggak mau sama kita nggak apa-apa, tapi kita ada LeBron nih 1 tahun. Cleveland take that chance sih dengan ya mungkin ngelepasin 1-2 pemain inti, tapi sekarang kita ada chance to win the East, nggak ada Tatum, nggak ada Tyrese Haliburton. Tapi sekarang nggak bisa sih, kemahalan bro, dan lu juga harus potong gaji. Ya gitu, jadi untuk di berita kayak LeBron bakal pindah sini, pindah ke sana, ke Warriors nih. No man, kayak apa ya, angkanya kurang cocok aja sih. Dan gue sorry kalau gue kurang paham persis kayak angka-angka berapanya, tapi setahu gue nggak ada tim yang saat ini punya cap space untuk bisa ngambil LeBron sekarang. Ataupun kayak dia potong gaji pun ya, karena ada beberapa tim yang antara apron 1 dan 2 itu pun buat mereka nggak menguntungkan gitu, karena mereka nggak tentu juara atau dia nggak tentu akan stay setelah kontrak dia berakhir. Jadi mirip sama Jokic ini. Kalau LeBron sebaliknya, mending dia opt in. Kenapa? Umur dia bukan 30, umur dia udah 40. 40 plus, jadinya gue mending opt in dan dapetin segede yang angka yang paling besar untuk tahun depan. Jadi nanti pas kontrak gue akhir, ya gue menjadi ini gue akan ngapain nih. Karena mungkin dari Rich Paul dan dia pun udah melihat bahwa Lakers ini gue udah nggak aman lagi nih. Sini kalau dulu ada Ginny Buss, ada mama, aman nih mami, dikit-dikit mami. Sekarang nggak ada, ya kan yang nyender dia sayang banget. Sekarang udah nggak ada men, bahaya posisi lo sekarang. Apalagi udah businessman yang megang, udah otaknya kayaknya gue harus buang nih. Ini udah kayak Benalu nih di tim gue supaya enak space gue, jadi gue bisa datangin siapa lagi. Menurut lo LeBron bisa main 2 tahun lagi nggak? Di apa nih maksudnya main healthy atau main Lakersnya? Nggak, main aja 2 tahun lagi ada nggak karirnya? Ini udah mulai masuk ke bentar lagi kayak tapi mid 40s. Tahun depan masih. Tahun depannya tahun depan ini arguable. Ya kalau tahun depan ini masih bersinar lah. Menurut gue dia bisa main 2 musim lagi. Iya, tapi musim depannya gue ragu-ragu 2 musim depannya ya. Kalau musim depan masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau kita ngelihat sekarang apalagi dari gue kan mantau-mantau Summer League juga ya. Karena kan ada Bolden main di Warriors yang ngeblok ya. Gue mantau ini anak-anak muda ini yang main rata-rata speednya tuh gila-gila Paul. Gue lihat pada kenceng-kenceng banget lari-larinya ya. Kalau ketemu udah pemain-pemain tua kayak LeBron nih, LeBron udah pasti banyak load managementnya kayaknya ya, harusnya ya banyak istirahatnya, pura-pura cedera groin lagi atau apa gitu. Nggak bisa dia 2 musim aja udah berat buat gua. 2 musim ya, menurut gua 2 musim dan ya berarti make sense dong dia opt in, dia selesaikan kontraknya, terus
udah kalau Lakers pun udah nggak mau sama dia ya nggak apa-apa. Iya, Di situ dia boleh tuh ngambil potong gaji segede mungkin. Iya. Join up tuh lama Steph atau apalah kalau mereka masih mau. Ya sama yang paling gila join up-nya ke Dallas Maverick. Iya. KD, Kyrie, bisa. Itu make sense banget buat gue. Iya, LeBron. Cocok. Dan ada juga yang bilang kalau lu mau trade sekarang, salah satu yang works itu lu trade bisa 1 for 1 ya tanpa harus melibatkan tim ketiga. Cooper yang Flag kontraknya langsung. misalkan enggak, Jimmy Butler lu trade ke Lakers dan LeBronnya ke Warriors. Makanya karena kalau dari Bleacher Report kayaknya lumayan legit ya untuk dia ngasih top trade landing spotnya LeBron. Nomor pertama emang Warriors karena Lakers bisa dapat Jimmy Butler sama Quentin Post dengan 2 pemain. Kalau LeBron James mau ke Cleveland berarti kan Lakers tuh dapat Darius Garland which is good kan buat ya Lakers lah ya. Terus dapat Jarrett Allen berarti kan dia dapat dapat DeAndre Hunter lumayan. Dan dia dapat any third team sama 4 salary filler untuk Cleveland Cavaliers. Kalau ke Dallas Maverick, dia dapat Daniel Gafford, dia dapat PJ Washington, dia dapat Najee Marshall, dia dapat Caleb Martin, dapat unprotected 2029 first round pick. Bayangin, kalau dia ke New York Knicks, LeBron ditukar sama OG Anunoby, Mitchell Robinson, sama small salary filler. Tuh. Lo salah, lo sebutnya selama ini tuh ini informasinya akurat, tapi lo sebutnya selama ini mereka akan dapat. Justru maksud gue tim yang lain gak ada yang mau sih ngelakuin trade ini semua. Ngapain gue? Gila, asetnya hilang mau semua kasih nih. lo ini semua. Maksudnya buat LeBron James yang udah 40 plus yang jamin kalau lo bisa jamin gue juara sih. Makanya yang menarik sebenarnya cuman Cleveland ya, karena Cleveland sebenarnya udah number 1 seed. Iya. Dengan pemain yang lo bilang Darius bisa di Garland, trade, Jarrett Allen sama Darius Garland di trade dapetin LeBron menurut gue masih oke. Bahkan increase chance lo untuk bisa masuk ke final sih. Tanpa ada Boston, tanpa ada Tatum, tanpa ada Tyrese Haliburton ya. Boston udah pretelin banget, tapi iya. dengan Pacers pincang. Satu-satunya ancaman yang gue lihat cuman Bucks. Gue tahu kemarin kita ngomong Bucks bakal bahaya, tapi ternyata melempem. Tapi ya mereka sekarang coba untuk make moves kan, dapetin Miles Turner, Dame dilepas. Segitunya mereka usaha untuk Giannis. Gue ngerasa gini deh, ada yang pernah yang bahas juga nanya ini, pertanyaan ini. Jarak antara pemain terbaik di Timur, di East, the best player sama the second best player. Gini deh pertanyaannya, siapa yang lo akan taruh the best player in the East sama second best player? Untuk the best player di East saat ini yang ada sekarang di roster. Berarti bukan yang cedera ya, yang pertanggal ini ya? Pertanggal ini yang gak cedera. Ya Giannis Antetokounmpo. Nomor 1. Nomor 2 siapa? Jason Tatum. Yang gak cedera. Oh yang gak cedera ya? Nomor 2 gue Jalen Brunson. Jalen Brunson. Sejauh itu kah? Iya, nomor 2 gua. Gapnya kan dari Giannis Jalen Brunson loh. Berarti sejauh itu ya gapnya. Iya, gapnya. Karena nggak mungkin. Masa gue nyebut Cade Cunningham atau bisa. Boleh Paolo Banchero. Iya, Paolo Banchero atau enggak siapa kemarin yang masuk-masuk tuh sampai lo harus mikir-mikir sampai merenggut gitu. Donovan Mitchell masa lo harus mikirnya sampai siapa ya? Iya, Donovan Mitchell itu. Karena Giannis doang kan. Coba di West gue sebut the best player 5. Itu lo bisa ngomong setengah jam sih sama gue. Nikola Jokic, Anthony Edwards, Gilgeous Alexander. Udah nggak usah. Itu makanya East ini kesempatan banget. Jadi kalau emang itu terjadi, gue nggak akan kaget kayak oke, berarti LeBron udah sah, mereka udah sepakatilah bahwa Lakers kayaknya nggak bakal mau sama gue juga untuk long term, make sense lah. Mereka ini future-nya Doncic sudah dapet. Mereka mau make a move sekarang nih untuk make sense. Akhirnya dapat big man lagi kalau lo dapetin Jarrett Allen. Kalau dapetin Jarrett Allen bagus lagi, big man rim runner lagi. Tapi seandainya itu jadi kalau terjadi gue nggak heran, tapi kalau nggak kejadian juga gue nggak heran karena siapa juga yang mau trade segitu banyak aset untuk LeBron James. Padahal kalau LeBron James pensiun, dia pindah ke Cavs lagi, dia pensiun di Cleveland, anjir dia legend Cleveland. Seru. Gue nggak apa-apa kok. Ya, tapi selesai, apa gitu. Jadi LeBron mau nggak? Jadi keluarganya mau nggak? Lu jadi Savannah sama anak-anak sama Udah LA banget kan hidupnya, udah Los Angeles. Gue yakin itu jadi pertimbangan besar. Pensiun itu pasti hubungan sama tapi keluarga. Kan bisa aja LeBron yang kesana dong nggak mau ya, pasti dia harus bawa keluarga sih ya. Mau nggak lo? Bisa sama istri anak lo pindah ke Papua atau ke Kalimantan. Apalagi masa tua ya, yang nggak mau sih. East ke West lo, ini bukan. Lo nyebrang Indonesia lo, pindah ke NTT, udah kerjaan lo. Cuma setahun doang kok, mau nggak lo? Iya. Gak mau lah. Tapi kalau itu buat karir dan itu untuk menutup ending gue yang manis, mungkin masih mau Paul. Karena ini kan kita ngomongin cuma 1 tahun kan.
Maksudnya pembuktian 1 tahun kita untuk habis itu udah pensiun gitu. Karena LeBron ini kan gue kemarin ada podcast UFC dan gue ngebahas ada satu fighter namanya Dustin Poirier. Dia tuh dikasih farewell fight. Dan dia lawan Max Holloway yang dimana dia selalu menang. Max Holloway juga lagi bagus lah. Tapi dia cuma dia sejauh ini yang dapat farewell fight lah gitu. Dustin Poirier ini. Nah maksud gue untuk seorang LeBron James, gue akan lebih manis ketika dia punya farewell yang bagus di tim yang memang Kalau dia juara. Itu dia. Tapi di East masih ada potensi dia masuk final. Kalau dia nggak juara, semanis apa itu perpindahan dia setahun? Setidaknya tetap dia berakhir di Cleveland, di kotanya dia. Iya, sucks man. Lu kalah di Eastern Conference Final sama Giannis. Misalnya itu terjadi. Misalnya ya. Aduh. Tapi gue masih beranggapan daripada dia pensiun as a Lakers, lebih baik dia pensiun as a Cavs gitu. Itu lebih secara apa ya? Secara penutupan karir itu enggak dong. Karena kalau dia tahu ini tahun terakhir, berarti home games di LA Lakers di Crypto.com Arena jauh lebih banyak, minimal 42 game dia main di situ. Daripada Wah, itu. Ya. bisa lo harus mikir dari pandangan dia juga, jangan pandangan kita. Pandangan kita, iya ini storybook buat dia lahir di Cleveland. Mungkin bagi dia Cleveland, gue udah menangin lo juara. Udah cukup. Lo mau gue menangin 2 lagi, gue harus balik lagi menang lagi nih. Lo pada gak puas, lo udah number 1 seat aja gak bisa menang, gue harus balik lagi nih. Maksud dia kayak maybe gue pengen akhiri karir gue di Hollywood, City of Angels. Iya, ini storybook buat gue, keluarga gue di sini, gue tiap hari bisa bareng mereka. 41 dari 22 game gue bisa di kandang gue sendiri disorakin crowd gue. Dan gue bisa road tour 41 game lagi untuk farewell kayak Dwayne Wade. Ya mungkin. Iya. Gue nggak gini deh. Ini anak lu masih kecil sih. Anak gue udah setengah jalan lebih ke dewasa. Gue udah mulai mikir anak gue nanti kalau udah dewasa udah ninggalin rumah yang kita namanya empty nester ya. Jadi pandangan gue udah beda lagi dibanding gue baru punya anak, dibanding sekarang anak gue udah setengah jalan ke dewasa, dimana gue udah bisa lihat nih ujungnya dia nanti satu hari udah pindah ke sekolah, udah keluar punya keluarga atau sendiri. Merantau, iya. Sekarang gue udah bisa melihat dari kacamata yang beda. Jadi gue sekarang mikir lebih ke keputusan yang gue ambil sekarang. Gue mau kerja di mana, tinggal di mana. Sekarang lebih ke harus mempertimbangkan life after, bukan cuman life during. Dulu sih awalnya life during, life sekarang kayak hancur. Anak gue waktu restoran apa yang kita pergi makan kemarin? Startup Room, ya. Bukan Gyaku apa tuh? Gyukaku. Iya. Tadi aja di Campville gue iseng ngajak anak gue, kita sore gue makan sama Rico sama Kemal di sini, enak banget ditraktir Om Rico. Yuk, anak gue kayaknya masih ini deh, gue nggak makan, gue cuma mau tahu kayak dia masuk harga, dia udah harga dewasa bro. Di atas, Pak ini sih udah di atas 140 dikit. Lu nggak bisa agak mendekin dikit enggak? Berarti dia udah segitu. Ini make me realize kayak oke, masa depan gue udah di depan banget nih yang next chapternya. Jadi LeBron pun pasti nggak mikir kayak ya lo bakal happy kalau gue selesai di Cleveland, bodo amat. Ini yang apa yang penting buat gue. Gue yakin anaknya sekarang udah segede itu, semakin gede dia nggak mau lah misah 1 tahun. Nggak, soalnya kita nih yang kita omongin the best athlete in the world, masalahnya itu doang sih Paul. Karena dia best athlete in the world, ya mau nggak mau harus ada penutup yang manis. Karena Michael Jordan, ya walaupun Michael Jordan kita nggak usah hitung Wizard ya, tapi dia punya penutup yang manis di Chicago Bulls gitu. Kobe, ya dia penutupnya di Washington Wizards. Tetap. Tapi kasihnya dia manis lah di sana kan. Makanya kita ngomong ini LeBron James loh, the best basketball player on earth. Oke. Itu revisionist history sih, banyak orang yang bilang penutupan Michael Jordan manis. Menurut gue kita tidak mau mengakui bahwa karir dia berakhir di Washington Wizards terutama. Dan itu sebenarnya kontroversial juga kalau mau ngomongin teori konspirasi ya. Dijanjiin sebagian ownership dari Wizards dan lain-lain, kenapa dia akhirnya di Hornets. Itulah kenapa dia, orang banyak nanya kenapa sih dia udah pensiun mau main di Wizards. Karena gosipnya adalah dikasih saham. Iya. Enggak, dijanjikan nanti satu hari lo boleh kalau lo main untuk kita juga nanti lo akan ada kesempatan untuk mempunyai saham part ownership dan itu katanya dibatalkan. Jadi untuk LeBron storybook endingnya udah ada buat gue. Buat gue adalah tahun 2020 mereka juara. Seandainya itu menjadi kejuaraan terakhir buat LeBron, itu storybook ending buat gue. The best athlete of all time, menang 3 kejuaraan sebagai pemain terbaik di 3 tim yang berbeda.
Udah cakep tuh ya. Keren lagi. Kenapa sih kita harus sampai titik akhir banget? Sama Jordan kita nggak sampai titik akhir banget. Kita sampai 2/3 jalan udah cukup kok. Kita dia 6-for-6. Kenapa kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama LeBron? Tahun 2020 dia menang. Pas lihat dokumenter tentang LeBron, berakhir di 2020 juga nggak apa-apa kok. Diangkat sama Anthony Davis kayak udah nggak usah sampai 2026 di mana yang dia udah mulai kayak slack sama Lakers, nggak penting. Kita nutup di yang enak aja. Soalnya Kobe kan penutupannya bagus banget gitu. Seorang Kobe Bryant, Mamba out dengan dia nyetak 60 poin gitu. Rekor kan, mereka berapa? Ya hancur kan waktu itu kan gak masuk. Ya tapi setidaknya kan. Sebenarnya kita jadi gini, maksud gue bukan jelek-jelekin, gue membantah lu sengaja. Iya. Karena kita inget closing yang kita mau inget. Gak apa-apa, itu akan terjadi sama LeBron juga. Sama Kobe kita ingetnya 60 poin, dia cetak poin terakhir, tembakan terakhir, Mamba out, kasih speech. Tapi mereka menang lawan Jazz sih. Tapi rekor mereka abis itu game terakhir kenapa? Karena mereka gak masuk ke playoff kan tahun itu. Gak ada pemain lain yang signifikan di tahun ini. Tapi kita gak lupakan itu, gak apa-apa. Kita singkirkan itu demi Kobe. Demi menutupkan legasi dia. Ya sama, kita akan ngelakuin hal yang sama. Kita lakuin hal yang sama buat Jordan. Kita akan melakukan hal yang sama buat LeBron juga. Iya, dan ini makanya nanti buat kalian yang lagi nonton juga silakan komentar aja LeBron gimana segala macam. Sebenarnya ada satu lagi yang mau gue bahas soal Damian Lillard nih, skenario yang baik buat dia apa ya untuk itu ya. Cuma kayaknya kita nunggu berita aja karena memang kalau sejauh ini dia masih jatuhnya masih free agency ya. Dia belum punya klub. Iya di wave kan? Di wave ya, udah di wave. Best skenario gak sih ini buat Dame? Ya sebenarnya dia bisa masuk kemana aja. Dia dikasih 1 tahun untuk penyembuhan tanpa ada pressure harus buru-buru kembali. Iya. Seandainya dia tidak, kayak masih di Bucks, dia ada pressure untuk kembali lagi untuk playoff dong tahun depan. Iya. Nah ini, dan gue bilang lagi ini kayak Giannis udah best player of the East. Iya. Harusnya bisa jauh nih di playoff, gak ada Tatum, gak ada. Terus tiba-tiba Dame harus comeback, terus bilang, lo Dame time ya langsung. Pressure gila, gue baru setahun gak main Achilles. Ini best situation untuk dia. Kenapa? Dia bisa recovery dengan yang benar. Tidak dipaksakan buru-buru kembali agar terjadi cedera lagi. Dan dia boleh milih dia mau main di mana. Iya, bebas. Selama ini dia belum milih lagi sebenarnya. Iya. Nah itu masuk Cleveland cocok tuh. Tapi nanti ya. Tapi kita akan bahas intinya karena free agency ini sebenarnya ada Al Horford juga di situ. Ada Russell Westbrook, ada Josh Giddey, ada Chris Paul. Ada siapa Cam Johnson apa yang dari Brooklyn itu pemain favorit gue, Cam Thomas bukan Cam Johnson. Udah Cam Thomas itu bagus banget ya dia mainnya. Terus habis itu ini gue nggak tahu nih dari Sixers ini siapa, Kuminga sama Damian Lillard. Makanya nanti minggu depan pas ada Rico kita akan bahas free agent ini karena siapa tahu dari yang gue sebut tadi sudah dapat tim. Oke. Ya, semoga kan? Karena kita best skenario aja buat mereka ini siapa. Jadi buat yang udah nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Silakan komen aja di bawah karena mungkin nanti yang episode minggu depan akan bacain pertanyaan lagi di awal ya. Jadi langsung komen aja di bawah nanti kita bacain. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu minggu depan.